pertama yaitu angket. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes, berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi konseli, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, atau informasi lainnya. Adapun fungsi dari angket yaitu pertama, mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang kedua, menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, program evaluasi BK. Yang keempat, mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Tujuan dari angket yaitu penggunaan angket dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Adapun jenis-jenis angket yaitu ada 5. Yang pertama, angket tertutup. Yang kedua, angket terbuka. Yang ketiga, kombinasi angket terbuka dan angket tertutup. Keempat, angket langsung. Kelima, angket tidak langsung. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan secara face-to-face kepada konseli serta mengandung tujuan bimbingan. Percakapan dapat pula bersifat tidak langsung karena dilakukan kepada subjek atau responden yang mewakili seperti orang tua atau anggota keluarga, guru, dan teman. Ada sifat wawancara yang lain yaitu wawancara insidentil bila mana dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun manfaat dan kekurangan wawancara. Berbagai manfaat wawancara untuk kepentingan pemahaman diri konseli diantaranya adalah mengungkapkan langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu, mengungkapkan struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi personal individu. Adapun beberapa kekurangan wawancara yaitu tidak cukup efisien karena menggunakan metode ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang banyak. Mengembangkan keterampilan wawancara dalam memahami individu, maka keterampilan wawancara ini menempati posisi penting. Oleh karena itu, pewawancara penting memiliki modal dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan yang luas dan mendalam mendukung tujuan wawancara. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah ada atau sedang terjadi di lingkungannya. Tujuan observasi yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Adapun manfaat dari observasi yaitu pertama, hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian. Yang kedua, deskripsi memberikan gambaran dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan pembaca memiliki penafsiran terhadap diri sendiri, temuan, dan bagaimana akan diinterpretasikan. Yang keempat, dapat menjelaskan proses peristiwa berlangsung dan dapat menguji kualitas memperkirakan mengapa sesuatu terjadi dalam setting nyata. Adapun jenis-jenis observasi. Yang pertama dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang sedang diobservasi, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Yang kedua, dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjek diobservasi. Yang pertama, observasi naturalistik dan observasi eksperimental. Yang ketiga, khususnya bentuk observasi sistematis. Observasi naturalistik, metode survei, dan eksperimentasi. Yang keempat yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam satu kelompok. Adapun tujuan dari teknik sosiometri yaitu yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal.
Adapun tujuan dari teknik sosiometri yaitu pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Yang kedua, mendeteksi perilaku sosial sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Termasuk pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lain. Jenis-jenis pengukuran sosiometri. Dalam sosiometri terdapat dua jenis pengukuran sosiometri, yaitu kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Yang kedua, kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Adapun bentuk-bentuk hubungan dalam sosiometri. Yang pertama, hubungan sosial segitiga. Yang kedua, hubungan sosial terpusat. Yang ketiga, hubungan sosial intim. Yang keempat, hubungan sosial berbentuk jala. Yang kelima, hubungan berbentuk rantai. Yang keenam yaitu inventory. Tes inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper dan pensil. Tes inventory self-report kuesioner untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Adapun tujuan dari tes inventory yaitu terbagi menjadi 3, yaitu klasifikasi untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, dan industri. Deskripsi yaitu penggambaran yang lebih intensif dari subjek. Prediksi untuk meramalkan perkembangan klien. Adapun fungsi dan manfaat inventory yaitu tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Fungsi tes kepribadian itu sendiri adalah memahami individu dengan baik dan memberikan perilaku paling sesuai bagi dirinya. Penjabaran dan pemanfaatan tes psikologi penyeleksian kualitas tingkah laku dan kepribadian, pengembangan kepribadian individu. Tes inventory kepribadian itu MMPI dan CPI. Yang kedua, tes inventory minat yaitu SCII dan JVIS. Tes inventory yang ketiga, tes inventory study of value dan WVI. Yang ketujuh yaitu AUM umum. AUM umum merupakan alat yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuannya adalah memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi. Pengelompokan masalah. Yang pertama, jasmani dan kesehatan. Yang kedua, diri dan pribadi. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, hubungan ekonomi dan keuangan. Yang kelima, karir dan pekerjaan. Yang keenam, pendidikan dan pelajaran. Yang ketujuh, agama, nilai, dan moral. Yang kedelapan, hubungan muda-mudi. Yang kesembilan, keadaan dan hubungan dalam keluarga. Yang kesepuluh yaitu waktu senggang. Yang kedelapan yaitu AUM belajar PTSDL. AUM PTSDL merupakan alat untuk mengungkap masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya, dan oleh karena itu settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, maka AUM PTSDL digunakan oleh guru untuk peserta didiknya. Adapun fungsi dari AUM PTSDL yaitu yang pertama, membantu guru BK dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar peserta didik. Yang kedua, mengklasifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya untuk selanjutnya memberikan alternatif layanan, sehingga kendala peserta didik dalam menempuh tugas-tugas perkembangannya segera terjawabkan. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling yang memungkinkan peserta didik berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Adapun langkah-langkah pengadministrasian AUM PTSDL yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengelolaan hasil.